adalah beberapa komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Dan sudah ada Dokter Wisman dari Wisnu Spesialis Penyakit Dalam. Halo dokter. Halo dok, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, nah dokter nih kita tadi sudah membahas mengenai komplikasinya nih ya. Tapi loncat dulu nih sebelumnya nih dok. Mungkin masyarakat perlu diingatkan lagi mengenai diabetes tipe 1 dan 2. Tipe 2. Silakan. Oke. Jadi kalau yang namanya diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang biasanya pada anak-anak. Itu karena nggak punya insulin sama sekali. Sedangkan kalau yang tipe 2 itu yang banyak pada dewasa, dia punya insulin tapi insulinnya nggak bekerja dengan baik. Nah bedanya itu aja deh yang gampang. Oh gitu. Nah kalau diabetes dok, ini kan katanya banyak yang menganggap bahwa penyakit yang diturunkan. Nah sebetulnya seberapa besar dok pengaruhnya terhadap diabetes keturunan tadi? Iya, jadi sangat setuju bahwa memang diabetes itu sangat dipengaruhi oleh keturunan. Tapi keturunannya bukan silang ya dok. Banyak pendapat yang bilang kalau ayahnya terkena sehingga yang kena anak perempuan. Atau ibunya kena, yang terkena nanti adalah anak laki-laki. Nggak seperti itu dok? Nggak seperti itu. Jadi siapa saja ayah ibunya yang ada diabetes, anaknya baik laki atau perempuan bisa terkena diabetes. Tapi itu masih kemungkinan besar ya dok ya? Kebetulan sekali kalau diabetes itu faktor keturunannya nggak begitu besar seperti pola hidup. Jadi kalau kita punya keturunan tapi pola hidup kita baik, ya dia nggak kena. Gitu ya. Jadi benar-benar bisa putus dengan pola hidup yang sehat ya dokter ya. Betul banget. Oke. Nah, ini ada mitos atau fakta mengenai gejala dari diabetes nih dokter. Ya. Katanya sering buang air kecil melupakan gejala dari diabetes tipe 2. Mitos atau fakta dok? Itu fakta. Fakta. Kenapa, Jadi salah satu gejala yang paling klasik itu adalah sering kencing, terutama malam hari. Jadi kalau udah tidur harus bangun pengen ke belakang, pengen pipis. Karena gulanya tinggi banget dalam darah sehingga dia menarik air. Jadi pengennya pipis, mulu ketarik sama gula di dalam kencingnya. Tapi dok, ini sering kencingnya seberapa sering dok? Dan juga kan kadang-kadang nih untuk laki-laki usia parubaya juga sering kencing dok di malam hari kan? Prostat ya, kita bicara prostat. Memang kalau untuk diabetes khasnya itu adalah kencingnya malam hari. Kalau prostat dia sepanjang hari gitu. Jadi dia harus bangun, tapi nggak spesifik kalau gulanya sekian berarti kencingnya seberapa banyak, nggak juga. Tapi makin tinggi gula seseorang, makin sering dia pipisnya. Oh gitu. Nah pipisnya itu seperti apa nih dokter? Jadi apa sedikit-sedikit, terus-terusan apa gimana dok? Atau disertai dengan rasa anyang-anyangan? Oh iya, itu dia. Kalau pakai anyang-anyangan lain lagi, itu namanya infeksi. Berarti ya. bukan gitu. ya? Bukan, pipis biasa tapi sering gitu loh. Pipisnya jumlah airnya juga banyak gitu. Oke, dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, ini juga terkait dengan gejala ya. Sering haus katanya tanda menderita diabetes tipe 2. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Sebenarnya berkaitan dengan yang tadi nih. Sering kencing tadi ya? Ya, sering kencing tadi. Karena dia sering kencing karena ketarik oleh gula di dalam kencingnya. Sehingga orangnya jadi sering haus. Karena kan banyak keluar air yang mau nggak mau dia haus. Itu mekanisme kompensasi yang pasti terjadi pada semua orang gitu. Tapi kalau kencingnya banyak, ya minumnya jadi lebih banyak. Iya, pastinya dok Oh ya. iya pasti ya. Oke nih selanjutnya nih dokter. Mitos atau fakta? Ciri-ciri diabetes tipe 2 adalah penglihatan menjadi memburuk atau kabur. Mitos atau fakta dokter? Mungkin bisa dibilang fakta. Tapi kalau dibilang ciri ya enggak juga ya. Karena penglihatan memburuk itu tadi kayaknya di videonya ada ya dijelaskan bahwa itu adalah suatu komplikasi. Komplikasi ya. Jadi kalau udah ada seperti itu ya berarti dia sudah kena komplikasi di matanya. Kalau bisa jangan sampai ke mata dulu deh gitu. Gejala yang tadi dulu aja deh, sering kencing sama sering haus dulu. Gitu. Kalau sampai situ langsung ke dokter gitu. Nah, ini juga ada lagi nih dokter. Mitos atau fakta penderita diabetes tipe 2 sering merasa ngantuk. Nah, mitos atau fakta dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Ayo Hidup Sehat. Iya, itu tadi ya. Negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Dan kita mesti waspada karena Indonesia ada di dalamnya. Iya, ada di dalamnya. Tadi ternyata nomor 7 ya dok ya? Iya betul. Kita sempat nomor 6, turun nomor 7, sekarang nomor 6 lagi. Maunya sih turun-turun hilang ya. Maunya sih keluar dari 10 besar ya. Betul Amin. Ya. Nah oke, ini tadi nih dokter kita masih ada yang belum dijawab nih ya dokter ya. Katanya penderita diabetes tipe 2 itu mudah ngantuk. Mitos atau fakta dokter? Fakta dokter. Gimana dok, saya juga mudah ngantuk ini. Iya dok. Apalagi kalau capek ya kita ngantuk ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi misalnya orangnya udah istirahat dengan cukup tapi tetap ngantuk. Kenapa? Karena gula yang masuk yang dari makanan kita hari-hari itu tidak masuk ke dalam sel.
Sehingga yang membuat kita alert atau kita bisa bangun itu kan karena ada gula di dalam sel sehingga bisa dipakai untuk energi. Nah itu nggak masuk, walaupun gulanya banyak, tapi sayang sekali nggak masuk dalam sel, sehingga beredar aja di dalam darah gitu. Dok, ngantuknya kayak gimana, Dok? Apakah tak tertahankan ngantuknya? Iya, orang atau... habis makan ngantuk, Iya. Dok. Gimana, Dok? Atau pelor, Dok? Pelor ya, beda ya. Mungkin ya akan berasa deh, kita tadinya misalnya lagi kerja itu bisa kerja dengan baik, tapi sekarang kayaknya baru kerja sebentar kok udah ngantuk ya, udah capek mudah ya lelah gitu. berarti ya? Mudah lelahnya juga, tapi juga ngantuk gitu, memang ngantuk, terasa ngantuk gitu. Lagi kerja di tengah-tengah rapat bisa ngantuk kan aneh ya gitu. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Ini ngantuknya timbulnya setelah habis makan atau bisa kapan aja, Dok? Kapan aja. Kapan aja ya? Kapan aja. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dokter. Makanan junk food katanya bisa membuat orang menderita penyakit diabetes tipe 2. Mitos atau fakta, Dokter? Fakta. Fakta. Fakta banget, karena justru itu yang sekarang kita lagi tekankan, kita agak kurangi atau kalau bisa jauh-jauh deh dari junk food. Karena selama ini banyak masyarakat yang mengira, padahal saya nggak suka manis loh dok, saya nggak suka kecap loh dok gitu. Tapi kok diabetes? Karena justru junk food itulah penyebab dari banyaknya diabetes sekarang di mana-mana gitu loh. Oke. Dok, ini juga dok, ini ada mungkin ketakutan hampir semua orang dok ya, apalagi laki-laki nih ya. Perut buncit ini beresiko terkena diabetes tipe 2. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Wah, untung saya nggak buncit ya. Aman, kalau ini mah aman banget, aman. Iya, jadi memang yang namanya perut buncit itu kita kenal sebagai obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu memang kebetulan, maaf ya Haika, banyaknya di laki-laki. Kalau perempuan obesnya rada di bawah, kalau laki-laki itu di tengah Di gitu. depan, dok, ya? Di depan. Nah, itu yang memang faktor resiko untuk terjadinya diabetes gitu. Oh gitu. Nah, ini ada lagi nih dokter. Katanya diabetes tipe 2 masih bisa disembuhkan. Mitos atau fakta, dokter? Untuk sementara ini saya jawabnya sebagai mitos dulu. Mitos. Jadi tidak bisa, gimana tadi pernyataannya? Masih dapat kan? Ya, jadi jawabannya mitos dulu. Karena banyak sekali terapi-terapi yang sedang dikembangkan saat ini ternyata belum berhasil dengan baik gitu. Salah satunya adalah stem cell misalnya, ya itu lagi tren banget ya di mana-mana gitu. Tapi untuk menyembuhkan sampai pankreasnya membaik, kebetulan sampai detik ini rasanya penelitian di seluruh dunia belum ada yang memberikan hasil yang memuaskan gitu ya. Jadi kalau sudah kena diabetes hanya bisa dikendalikan dengan pengobatan dan pola makan ya. Betul, pengobatan tuh termasuk makan yang baik dan olahraga yang teratur loh. Jadi tidak selalu harus minum obat juga, enggak juga. Dengan pola hidup yang baik bisa terkontrol sehingga bisa hidup dengan sama aja kayak bukan orang diabetes gitu. Oh gitu ya. Berarti, tapi tetap tidak boleh patah semangat ya untuk yang betul, menderita setuju, diabetes. Ternyata tetap bisa dikontrol ya, tetap dikendalikan. Harus tetap semangat ya. Nah ini ada lagi nih dokter, mitos atau fakta ini paling sering muncul di grup WhatsApp nih dokter ya. Penderita diabetes nggak boleh makan nasi hangat. Mitos atau fakta dokter? Aduh, itu memang enak tuh nasi hangat tuh ya. Enak banget. Jawabannya mitos. Karena iya, saya juga bingung sebenarnya dari mana muncul mitos seperti itu. Tapi setiap kali saya memberikan ceramah di awam gitu ya, itu pertanyaan itu sering banget muncul gitu. Nasi hangat mungkin ya, logikanya adalah kalau makan pakai nasi hangat jadi banyak, lebih mungkin nikmat, ya, dok, ya. lebih nikmat. Tapi sebenarnya jadi enggak. nagih gitu ya dok, nambah terus. Oh iya, ada sih berita katanya kalau hangat jadinya terus gulanya jadi lebih banyak. Tinggi, enggak juga, enggak ya, juga. dok, ya? Jadi boleh tapi tetap tertakar seginilah kira-kira. Nah takarannya gimana tuh dok? Kira-kira sekepel saya ya. Coba kepalnya. Kalau segini? Ya itu kayaknya agak terlalu besar. Berotot Mungkin soalnya ya. kali ya. Coba. Segini ya? Segini ya? Oh, hebat banget ya. Nah, kira-kira berapa sendok makan dok kalau di dalam sistem makan? Kita biasanya sekitarnya ya antara 5 sampai berapa ya, sampai 8 sendok makan 5 mungkin sampai ya. 8 sendok ya, makan. karena kira-kira segini tuh ya segitulah jatuhnya deh. Oh gitu, Ya. oke. Nah di selanjutnya nih dokter, penderita diabetes pantang makan nasi putih. Jadi harus makan nasi merah atau hitam gitu dok? Mitos atau fakta tuh dok? Mitos. Mitos Banget. Jadi boleh ya dok ya makan nasi putih? Boleh banget. Kasihan pasien-pasien saya tuh suka nyari, saya soalnya sekarang cari nasi merah dok gitu, atau nasi diabetes, nasi apalah itu yang mereknya dibilang buat diabetes. Enggak juga ya para pemirsa, karena
sayang banget itu rata-rata mahal kan, Iya, nasi-nasi betul. seperti itu mahal. Memang dari kandungan gulanya mungkin yang nasi putih memang sedikit lebih tinggi gitu. Tetapi kan kita udah pakai takaran tadi. Betul. Gitu. Tapi yang Jadi pasti nggak yang apa-apa. harus dibatasi adalah nasi uduk ya, nasi goreng gitu dibatasi. Iya, kalau itu udah Boleh lah, udah 2-3 ada sendok plus-plusnya. boleh lah, Oh, 2-3 gitu. sendok Iya, icip-icip boleh lah, aja ya, iya. Dok ya. Nah, oke, ini dokter terakhir nih, Dok. Iya. Katanya nih kalau orang yang punya penyakit diabetes itu badannya mengurus Nah, ya, Dok. itu dia. Nah, itu gimana, Dok? Fakta. Fakta ya, Dok? Fakta. Ya? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit bahwa pada orang yang diabetes itu kan gulanya banyak ya di dalam Betul. peredaran darahnya, tapi nggak bisa masuk dalam sel. Padahal untuk bisa orang menjadi berkembang dan lain-lain itu salah satunya adalah harus ada gula di dalam sel. Jadi walaupun makannya banyak, tapi selnya kelaparan sehingga orangnya lama-lama makin kurus. Oh, jadi dia haus, minumnya banyak, makannya banyak, tapi Kurus, mengurus, maaf. Mengurus, ya, ya, tapi Dok, berat ya. badannya turun. Oh, gitu. Dok, Oke. tipsnya dok supaya kita tidak terkena diabetes dan untuk bagi penyandang diabetes supaya tidak terlalu khawatir dok dengan diabetesnya. Ya, baik. Untuk yang belum terkena diabetes, sudah pasti tadi kita sebutkan bahwa kita harus selalu melakukan pola hidup yang sehat. Ya. Pola hidup sehat itu paling banyak bermakna ya dari dua deh. Satu adalah dengan makanan yang sehat, tidak banyak berlemak, tidak banyak gula-gula ya. Kemudian yang berikutnya dengan olahraga yang teratur. Nah, berikutnya adalah yang sudah terkena diabetes itu juga jangan sedih karena ternyata tetap bisa hidup sehat gitu ya. Jadi pola hidup sehatnya tetap, kemudian juga mungkin buat yang belum kena, kenali 3 gejala tadi ya. Sering kencing, sering haus, dan juga sering lapar, tapi berat badannya turun. Kenali itu ya. Oke, itu ya. Jadi pokoknya harus mengendalikan dan juga Betul. tetap ayo hidup sehat. sehat. Oke, jalankan hidup sehat dan tentunya rutin olahraga ya. Iya, betul sekali. Nah, makanya dan juga harus selalu nonton Ayo Hidup Sehat ya, hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit untuk Haikal. Saya Dr. Eni Tarlit. Indonesia, ayo hidup sehat. Bye.